Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asnera Husnanda Putri. Saya biasa dipanggil Putri. Saya dari Fakultas Pendidikan, mengambil prodi S1 PG PAUD. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari ujian tengah semester mata kuliah dasar karya tulis ilmiah. Pertanyaan pertama, apakah motivasi Anda dalam mempelajari karya tulis ilmiah? Mengapa perlu dipelajari? Jawabannya, untuk melatih mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan dengan membiasakan diri membaca efektif, mereka akan mampu menyaring informasi serta memilih antara yang perlu dan tidak. Akhirnya, mahasiswa mampu memperkarya cakrawala. Pertanyaan kedua yaitu, jelaskan definisi karya tulis ilmiah, penulis, peneliti, ilmuwan, editor, dan jawablah definisi tersebut melalui sumber atau pakar. Jawabannya, definisi karya tulis ilmiah menurut para ahli yaitu menurut Broto Wajoyo, karya ilmiah merupakan karangan ilmu pengetahuan yang menampilkan fakta yang dibuat dengan menggunakan metodologi penulisan yang baik dan benar. Menurut Jonas, karya ilmiah merupakan karangan ilmiah yang ditujukan untuk masyarakat tertentu ataupun profesional yang biasanya bersifat karya ilmiah tinggi. Definisi penulis menurut para ahli yaitu menurut Pronoto 2004 bulan 9, menulis berarti menuangkan buah pikiran ke dalam bentuk tulisan atau menceritakan sesuatu kepada orang lain melalui tulisan. Menulis juga dapat diartikan sebagai ungkapan atau ekspresi perasaan yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Dengan kata lain, melalui proses ini, kita dapat berkomunikasi secara tidak langsung. Menurut Ebo, tahun 2005 bulan 1, menulis itu dapat dilakukan oleh setiap manusia atau orang dengan cara dibina atau dilatih. Definisi ilmuwan menurut sumber yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ilmuwan didefinisikan sebagai seseorang yang ahli atau seseorang yang memiliki banyak ilmu pengetahuan serta juga dapat didefinisikan sebagai seseorang yang berkecimpungan dalam dunia ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut Maurits Richard Jr., pengertian ilmuwan adalah pandangan seseorang atau mereka yang memiliki keikutsertaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi secara relatif, langsung, kreatif, dan juga inovatif. Definisi peneliti para ahli. Menurut MC, Mili, dan Schumacher, penelitian adalah proses penemuan dan analisis data secara sistematis dan logis untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Menurut Surjono Sungkanto, penelitian adalah kegiatan ilmiah yang berpusat pada analisis yang dilakukan dengan sistematis dan konsisten, bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran. Definisi editor menurut para ahli. Menurut Jafar H. Assegaf dalam Samsul tahun 2005 tanggal 8 tahun 2005 89, yang dimaksud dengan teks editorial adalah mahkota surat kabar atau majalah. Menurut Haris Sumardiria, bahwa yang dimaksud dengan editorial atau tajuk rencana adalah opini yang berisi aspirasi, pendapat, dan sikap resmi suatu media terhadap persoalan potensi. Pertanyaan nomor 3, jelaskan konsep dasar karya tulis ilmiah. Apa perbedaan antara ilmiah dan non-ilmiah? Jawabannya, konsep dasar karya tulis ilmiah yaitu karya tulis ilmiah adalah tulisan yang membahas ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang benar. Ciri-ciri karya tulis ilmiah yaitu objektif, aktual, sistematis, bermetode, cermat, dan jujur aktual. Ciri-ciri penyusunan karya tulis ilmiah adalah memiliki pengetahuan dan konsep keilmuan dalam bidang yang dibahasnya, rasa ingin tahu, memiliki sifat terbuka atas kritik dan saran terhadap karya yang telah disusunnya.
memiliki sifat berani dalam mengungkapkan kebenaran, jujur atas segala hal yang diungkapkan, objektif dalam memberikan penilaian terhadap masalah yang dikajinya, berpandangan ke masa depan. Tujuan penulisan karya tulis ilmiah adalah karya tulis ilmiah disusun dengan tujuan untuk memecahkan masalah tertentu. Karya ilmiah disusun untuk mencapai tujuan khususnya tertentu. Karya ilmiah disusun dengan tujuan menambah ilmu pengetahuan dan konsep pengetahuan tentang satu pokok masalah tertentu. Karya ilmiah disusun dengan tujuan untuk membina kemampuan menulis ilmiah bagi penulisnya. Karya ilmiah disusun dengan tujuan untuk membina kemampuan berpikir ilmiah bagi penulisnya. Fungsi penulisan karya tulis ilmiah adalah fungsi pendidikan, fungsi penelitian, dan fungsi fungsional. Jenis-jenis karya tulis ilmiah ada 8, yaitu makalah, laporan, penelitian, kertas kerja, skripsi, tesis, disertasi, karya tulis ilmiah populer, dan orasi ilmiah. Bahasa karya tulis ilmiah: baku, denotatif, berkomunikasi dengan pikiran bukan dengan perasaan, kohesif, koheren, mengutamakan kalimat pasif, konsisten, logis, efektif, terhindar dari kesalahan umum bahasa Indonesia antara lain hiperkorek, pleonasma, dan kontaminasi. Perbedaan antara ilmiah dan non-ilmiah adalah karya ilmiah adalah karangan yang berbasis ilmu pengetahuan yang dibuat oleh penulis atau penelitian dengan tujuan untuk memberikan fakta atau hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. Sedangkan karya non-ilmiah yaitu karangan yang mengungkapkan tentang pengalaman atau pengetahuan yang bersifat fiktif dan subjektif. Pertanyaan nomor 4, yaitu mengapa makalah dijadikan salah satu karya ilmiah yang selalu dibuat oleh siswa khalayak umum? Jawabannya, karena makalah adalah salah satu syarat untuk melihat keterampilan anak atau kelebihan cara berpikir anak dalam penelitian. Pertanyaan nomor 5, sebutkan jenis karya tulis ilmiah yang Anda ketahui. Jawabannya, makalah, artikel, laporan penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi. Pertanyaan nomor 6 adalah bagaimana cara menentukan judul dalam karya ilmiah, apa saja format yang digunakan? Jawabannya, menarik, baru, relevan, singkat, mencerminkan relasi atau tegangan antara aspek virtual atau universal dengan aspek partikular yang termuat dalam topik penelitian. Format penulisan judul adalah center bold font 14 semua huruf kapital. Gunakan kertas ukuran A4 dengan margin sebagai berikut: atas 1 inci dan bawah adalah 0,8 inci. Kiri adalah 1 inci dan kanan adalah 0,75 inci dengan footer dan header masing-masing. Badan tulisan adalah 2 kolom dengan jarak antara kolom adalah 0,25 inci dan line spacing adalah 1 khususnya untuk bagian judul, abstrak, dan kata kunci tulisan diberi ident dari margin. Pertanyaan nomor 7 yaitu sebutkan dan jelaskan secara rinci tahap penulisan karya ilmiah. Jawabannya, tahap-tahap penulisan karya ilmiah ada 5. Tahap pertama yaitu tahap persiapan, tahap awal yang perlu dilakukan dalam penulisan karangan ilmiah. Tahap ini terdiri dari memilih topik, menentukan judul, dan membuat karangan-karangan. Tahap kedua yaitu pengumpulan data. Data dapat diperoleh dalam beberapa sumber yaitu media dan lapangan. Data yang diperlukan dari media adalah buku, koran, majalah, internet, ataupun media lainnya. Sedangkan data yang dikumpulkan dari lapangan yaitu dengan cara pengamatan, wawancara, ataupun eksperimen. Tahap ketiga yaitu tahap pengorganisasian atau pengonsepan. Tahap ini dilakukan pengolahan dan menganalisa data dengan menggunakan teknik yang diperlukan. Tahap keempat yaitu tahap pemeriksaan atau penyuntikan konsep,
yang dilakukan pemeriksaan terhadap konsep yang saling bertentangan maupun yang berulang-ulang. Tahap kelima yaitu tahap penyajian. Dalam tahap penyajian, karangan ilmiah haruslah diperhatikan dari segi bahasa dan bentuk penyajian. Dalam bentuk penyajian, perlu diperhatikan urutan unsur-unsur karangan dan ketentuan yang berlaku. Pertanyaan nomor 8. Karangan ilmiah harus sistematis. Apa yang dimaksud dengan sistematis? Apa yang terjadi apabila tidak sistematis? Jawabannya, ya, harus sistematis. Pengertian dari sistematis adalah karangan ilmiah yang disajikan dengan berurutan, berstruktur, dan poin-poin yang diinginkan disampaikan tertata. Pertanyaan nomor 9 yaitu sebutkan dan berilah contoh masing-masing bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah. Jawabannya ada 2, yaitu ragam lisan. Pembicaraan lisan dalam situasi formal, perbedaan tuntunan kaidah berbakuannya dengan pembicaraannya lisan dalam situasi tidak formal atau santai. Contohnya, sudah saya baca buku itu. Ragam tulis. Dalam penggunaan ragam bahasa baku tulis diperlukan kecermatan dan ketepatan dalam pemilihan kata, penerapan kaidahan eja, struktur bentuk kata dan struktur kalimat, serta kelengkapan unsur-unsur bahasa dari dalam struktur kalimat. Contohnya, saya sudah membaca buku itu. Nomor 10. Sebutkan pengertian dan cara mengutip. Berilah contoh dan penjelasan rinci tata cara pengutipan yang baik dan benar. Kutipan adalah pinjaman kalimat atau pendapat atau ide atau gagasan orang lain yang diambil oleh atau dari sumber tertentu. Satu tujuan mengutip ialah untuk memperkukuh argumentasi dalam tulisan sendiri. Kutipan langsung. Kutipan langsung merupakan jenis kutipan yang dilakukan dengan cara mengambil sama persis dari sumber aslinya. Cara pengutipannya adalah kutipan langsung harus diintegrasi dengan teks. Jarak antara baris kutipan adalah 2 spasi. Kutipan diapit dengan tanda kutip atau tanda petik 2. Kutipan tidak langsung merupakan jenis kutipan yang diambil dari inti sarinya saja tanpa mengurangi makna sebenarnya dari kalimat yang ada. Pertanyaan nomor 11. Bagaimana cara membuat daftar pustaka dengan baik dan benar? Tolong jelaskan. Penulisan daftar pustaka dari sumber buku, yaitu nama penulis itu paling awal. Setelah nama, cantumkan tahun penerbit dari buku yang teman-teman gunakan sebagai referensi. Tuliskan judul bukumu secara lengkap. Jangan lupa penulisan judul dibuat dengan italik atau miring. Kota dan nama penerbit. Contohnya seperti K, John F. 2001. Family Medical Care Volume 4. Bandung. 2. Indonesia Publishing House. Penulisan daftar pustaka dari artikel dalam jurnal, koran, atau majalah. Pertanyaan nomor 12. Menurut Anda, mana yang lebih efektif dalam menerbitkan tulisan di buku atau secara online? Mengapa? Sebutkan rekomendasi penerbitan yang Anda ketahui. Jawabannya, penerbitan di buku, karena kalau menerbitkan sesuatu melalui tulisan buku, maka hasilnya akan lebih jelas, dan jikalau ada salah dapat diperbaiki dengan baik. Dan novel, cergam, komik, ensiklopedia, nomik, antologi, dongeng, biografi, catatan harian, novelet, fotografi. Pertanyaan nomor 13. Apa hukuman bagi orang yang plagiat dalam menulis? Coba ceritakan. Pendapat saya tentang plagiat atau plagiasi adalah hal tersebut merupakan tindakan yang tidak terpuji, karena dengan kata lain kita mencuri karya milik orang lain. Di dunia pendidikan, pelaku plagiarisme dapat mendapatkan hukuman berat.
Tindakan ini mencoreng dan memburamkan dunia akademis, bahkan bisa dibuat kejahatan intelektual. Sebaiknya pada saat kita menulis kalimat orang lain akan lebih bijak jika kita cantumkan sumber yang menjadi referensi kita dengan jelas, atau kita bisa menggunakan informasi yang berupa fakta umum. Menurut Peraturan Pendidikan RI Nomor 17 Tahun 2010 dikatakan, plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain dengan diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.